Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Made Rehandayani dengan nomor NIM 555218018 dari kelas PDBKD akan menampilkan bagaimana caranya mengoperasikan Accurate untuk membuat data perusahaan, mengimpor data-data dan merekam bukti memorial. Yang pertama, caranya untuk membuat perusahaan yang baru, datanya itu klik buat data perusahaan baru. Lalu di sini pilih tempat di mana akan dibuat. Jangan pilih di sini aja, ditulis namanya sesuaiin sama ini aja, perusahaan. Di create, lalu di oke. Nah, kalau udah tadi muncul pengguna dan kata kunci defaultnya di sini supervisor. Lalu klik oke. Nah, setelah itu muncul bahasa, kita pilih Indonesia, klik lanjut, dan tipe persiapannya kita pilih persiapan mahir. Setelah ini kita masukkan mata uang yang akan digunakan di aplikasi di data ini, klik tambah, lalu nama, rupiah, nilai tukarnya 1, nama negaranya Indonesia, dan simbolnya Rp. Lalu klik oke. Setelah itu kita klik lanjut. Nah, di sini kita masukkan informasi perusahaan, kita masukkan aja data perusahaan dari soal, kita copy. Pertama nama perusahaan, lalu alamat, nah untuk tanggal tutup bukunya itu tanggal 30 November 2020, tahun fiskalnya kita ganti 20. Setelah itu kita lanjut, informasi pajak perusahaannya dari soal juga, kita tinggal copy nomor seri, lalu NPWP, nah di sini nomor pengupahan PKP-nya ini sama dengan NPWP, jadi di copy aja, dan tanggal pengupahannya itu tanggal 24 Oktober 2019. Kode cabangnya 01, jenis usahanya perdagangan sepeda motor, dan KLU-nya 7534. Kita lanjut. Nah, dari aplikasi ini udah tersedia akun-akun. Di sini kita hapus aja karena kita udah punya akun yang akan dimasukkan. Kita hapus semuanya. Sampai yang tersisa itu retained earning. Nah, ekuitas saldo awalnya kita ganti sebagai retained earning. Setelah itu untuk menambah akun, kalau mau manual di sini klik tambah, lalu masukkan. Tapi karena kita di sini tinggal impor aja datanya, kita klik di sini untuk impor. Lalu pilih file, di sini kita ubah formatnya menjadi Excel. Ini kita masukkan daftar akun, kita ambil data. Nah, untuk kolom yang deret pertama ini kita hapus aja. Setelah itu kita definisikan kolom data sumber, nomor akun dengan nomor akun, nama dengan nama, tipe. Nah, untuk tipe kita definisiin lagi dari cache itu, forecast,
ini akun piutang, inventory persediaan, ini aktiva lancar lainnya, aktiva tetap, akumulasi penyusutan, komputer, hutang lancar lainnya, hutang jangka panjang, ekuitas, pendapatan, ke pokok penjualan, beban lain-lain, dan pendapatan lain-lain. Oke, setelah itu mata uang dari rupiah ke rupiah, dan saldonya kita ganti jadi saldo awal. Setelah itu kita import data. Oke, setelah itu akan muncul data dari Excel yang sudah kita buat. Nah, di sini kita ganti ekuitas saldo awalnya jadi laba ditahan, dan akun laba ditahannya juga laba ditahan. Kita klik lanjut. Nah, mata uangnya rupiah, akun hutangnya yang ini. Pembayaran di muka penjualannya itu kita pilih uang muka penjualan, yang ini kita pilih uang muka pembelian. Diskon penjualan kita pilih potongan penjualan. Yang dua akun ini dibiarin aja, dikosongin, lalu klik lanjut. Nah, daftar lain ini syarat pembayaran kita ada dua, yaitu COD dan net 30. Cara nambahnya kita klik tambah. Untuk yang net 30 itu 0 hari, 0%, dan jatuh temponya pada 30 hari. Keterangannya net 30. Klik OK. Selanjutnya untuk COD, ini kita 0 semua. Keterangannya COD, dan tunai saat pengantarannya kita checklist, lalu klik OK. Nah, untuk pajak kita tambah PPN, namanya PPN 10%, kodenya T, keterangannya pajak pertambahan nilai. Nah, akun pajak penjualannya ini PPN keluaran, dan akun pajak pembeliannya ini PPN masukan. Lalu klik OK. Setelah itu kita lanjut. Tipe pelanggannya umum, dan metode pengirimannya kita pakai Tiki. Kita pakai aja langsung. Setelah itu kita lanjut. Nah, untuk pelanggan di sini kita impor lagi kayak tadi. Kita pilih filenya dari Excel, daftar pelanggan, open, kita ambil data. Deret pertama kita hapus. Lalu kita definisikan kolom data sumber. Kita definisikan ke rupiah. Oke. Saldo, dan termnya ini pajak 1. Definisikan ke PPN, lalu klik OK. Tipe pelanggannya kita ubah jadi umum, lalu kita impor data, lalu OK. Nanti akan muncul data pelanggan, lalu klik lanjut. Untuk pemasok sama aja kayak data pelanggan tadi, kita masukkan file Excel yang sudah kita buat, lalu ambil data. Deret pertama kita hapus, lalu kita definisikan. Referensinya mata uang, definisikan ke rupiah. Oke. Saldonya kita ubah jadi saldo awal, dan pajaknya jadi pajak pertama, definisikan ke PPN. Setelah itu kita impor. Oke.
Itu akan muncul data yang di Excel. Kita klik lanjut. Proyek dan departemen, karena kita bukan yang berhubungan dengan proyek dan departemen, jadi kita skip aja, kita lanjut ke gudang center. Sudah ada, kita lanjut lagi. Akun default barangnya kepersediaan motor, lalu penjualan ke penjualan, retur penjualan ke retur penjualan, diskon itu kepotongan, akun barang ke persediaan, harga pokok, retur pembelian ke persediaan, akun biayanya kita pakai beban luar usaha, dan untuk akun barang belum ditagihnya hutang penerimaan barang. Lalu klik lanjut. Persediaan dalam proses, kita buat akun baru, tuh namanya persediaan dalam proses. Lalu klik OK. Selisih aktualnya juga kita bikin akun baru, selisih aktual standar, kita klik OK. Setelah itu expense akunnya kita bikin beban luar usaha, kita lanjut. Untuk metode persediaan di perusahaan ini kita pakai Vivo. Lanjut ke barang, kita impor lagi data yang dari Excel ke daftar barang, open, kita ambil data. Dari pertama seperti biasa dihapus. Setelah itu kita definisikan kolom data sumber, nomor barang, deskripsi, kuantitas, unit 1, cost atau cost per piece-nya kita abaikan, value-nya total biaya, sales price-nya default harga jual 1, dan pajaknya kode pajak penjualan. Kita definisikan lagi TKPPN, oke. Tipe barangnya persediaan, dan tipe persediaannya barang lain-lain. Lalu kita impor. Oke. Setelah itu kita lanjut ke aktiva tetap. Nah, yang pertama tipe aset tetap kena pajak, kita impor. Kita pilih file dari Excel, kita tetapkan pajak, kita ambil datanya. Setelah itu kita hapus delete. Nah, kita definisikan kolom data sumber, tipe tetap pajak, umur, dan juga metode penyusutan. Kita definisikan lagi straight line ke metode garis lurus, metode double declining, dan tidak terdepresiasi. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita impor. Oke. Lanjut ke tipe aset tetap, kita klik impor dari Excel, kita pilih filenya, kita ambil data. Seperti biasa dari pertama dihapus. Setelah itu kita definisikan kolom tipe aktiva tetap dan golongan aktiva tetap pajak. Untuk yang tidak disusutkan, didefinisikan ke tidak disusutkan. Bangunan permanen, kita ke bangunan permanen, golongan 1 garis lurus dan golongan 2 garis lurus. Lalu klik OK. Setelah itu kita impor. Oke. Lanjut ke daftar aktiva tetap, kita klik juga untuk impor dari Excel. Kita pilih, ambil data. Dari pertama dihapus, kita definisikan tipe aktiva tetap tanah, gedung, peralatan kantor masuk ke peralatan,
peralatan toko juga masuk peralatan. Oke. Lalu ada kode, lalu ada keterangan aktiva, tanggal pembelian, tanggal pemakaian, dan umur aktivanya kita pilih yang tahun. Ada metode penyusutan, kita definisikan lagi, tidak terdepresiasi, dan metode garis lurus. Klik OK. Itu ada akun aktiva, tanah ke tanah, gedung, peralatan. Oke. Setelah itu akun akumulasi, tidak terdepresiasi. Karena tidak muncul di sini, kita pilih yang penyusutan gedung aja karena nggak ada impactnya juga, dan penyusutan peralatan. Oke. Nah, akun beban depresiasi. Nah, karena tidak terdepresiasi di sini belum ada akunnya, kita bikin dulu akun baru. Caranya ke akun-akun yang daftar lain, kita klik tambah. Lalu di sini tipe akunnya itu beban. Kita namain non deductible. Lalu klik OK. Setelah itu kembali ke impor aktiva tetap tadi. Untuk akun beban depresiasi, tidak terdepresiasinya ini ke non deductible, beban penyusutan gedung, dan beban penyusutan peralatan. Oke. Dan itu ada sumber dana dan ada akun sumber dana, yaitu laba ditahan. Oke. Setelah itu kita impor. Oke. Itu lanjut. Nah, percobaan ini kita di akhir aja. Setelah itu selesai. Nah, setelah itu kita mau mengecek neraca saldo yang udah kita buat. Itu caranya klik aktivitas, klik periodik, terus proses akhir bulan. Kita tutup dulu tadi November 2020. Oke. Udah selesai. Terus kita ke laporan, daftar laporan, kita ke buku besar. Setelah itu kita ke neraca saldo klasik. Pertanggalnya kita ubah jadi November tanggal 30. Lalu parameter lain termasuk saldo nolnya di checklist, kita klik OK. Nah, setelah itu kita mau koreksi opening balance equity-nya ini, kita klik 2 kali. Nah, di sini kita dikosongin, harus dikosongin. Caranya ketik satu-satu, klik 2 kali. Opening balance equity di sini kita ubah menjadi laba ditahan. Simpan dan tutup. Untuk melihat dia hilang atau enggak, caranya diperbaharui. Ini nomor 1000 kita perbaharui. Dia sudah hilang karena tadi udah diubah. Kita lakukan ke semuanya. Nah, setelah selesai semua, kita close. Lalu kita masuk ke transaksi pertama. Transaksi pertama yaitu pembelian kredit dari PT Kinibalu. Kita akan input faktur penjualannya. Caranya klik aktivitas, pembelian, lalu klik faktur pembelian. Nah, di sini kita pilih PT Kinibalu. Pastikan di sini checklist ya kena pajaknya. Setelah itu invoice nomornya kita isikan yang dari soal 01-PJ. Invoice date-nya juga 05/12/2020. Ship date-nya juga samain. Termsnya kita pilih net 30. Setelah itu kita lihat item apa aja.
Honda Supra sejumlah 20 dan Suzuki Shogun sejumlah 20. Setelah itu kita lihat barangnya, itu ada Honda Supra sejumlah 2 dan Suzuki Shogun sejumlah 2. Honda Supra kuantitinya diganti 2, unit price-nya 9.100.000. Teksnya kita T, lalu klik enter. Untuk yang selanjutnya yaitu Suzuki Shogun. Nah, selanjutnya itu Suzuki Shogun, kuantitasnya 2 dan harganya 9.900.000. Teksnya kita pilih T. Nah, di sini ada biaya kirim, itu caranya klik yang beban, lalu kita pilih biaya angkut pembelian. Di sini biaya kirimnya 250.000. Kita tulis 250.000. Nah, setelah itu kita lihat totalnya sama atau enggak. 42.050.000 sama. Setelah itu kita simpan dan tutup. Oke, lanjut ke transaksi kedua, yaitu ada faktur penjualan tunai dari PT Sumber Jaya Indonesia kepada PT Bintang. Itu caranya aktivitas penjualan, lalu kita isi faktur penjualan. Di sini tadi kita ke PT Bintang, pastikan kena pajaknya di checklist. Setelah itu invoice nomornya kita isi 02/FPJ. Invoice date-nya FPJ. Invoice date-nya itu pada tanggal 10 Desember 2020. Ship date-nya juga sama. Di sini terms-nya itu COD. Nah, setelah itu kita lihat barang yang dibeli itu Honda Supra sejumlah 4 dengan harga 11 juta. Honda Supra sejumlah 4 dengan harganya 11 juta. Next. Setelah itu barang kedua itu ada Suzuki Smash sebanyak 2 unit. Otomatis ada biaya kirim sebesar 1.500.000. Ini kita isikan di freight. Ini diganti 1.500.000. Nah, akun biaya kirim ini diisi pakai beban luar usaha. Setelah itu klik bayar. Nah, isi form dan payment date-nya sesuai yang tadi, 02 BJ 10 Desember 2020. Cek date-nya juga diganti 10 Desember 2020. Lalu kita checklist bayar. Setelah itu simpan dan tutup. Oke. Nah, tanda paid ini menandakan kalau kita sudah membayar tagihan yang tadi. Setelah itu simpan dan tutup.
Oke, lanjut ke transaksi ketiga, yaitu penerimaan piutang dagang dari PT Matahari. Caranya ke aktivitas, lalu ke penjualan, penerimaan, penjualan. Sini kita pilih PT Matahari, formnya jangan lupa, itu 02-BKM. Paymentnya itu pada tanggal 15 Desember 2020. Cek date-nya juga 15 Desember 2020. Setelah itu cek bank bayar diisi 20 juta. Setelah itu checklist bayar, lalu simpan dan tutup. Oke, lanjut ke transaksi selanjutnya, transaksi 4. Ada pelunasan hutang dagang kepada CV Merapi sebesar 15 juta rupiah. Caranya klik aktivitas, pembelian, pembayaran pembelian, ke CV Merapi, lalu form numbernya itu 01-BKK, payment date-nya 20/12/2020, check date-nya juga diganti 20/12/2020. Bayar, check amount-nya ini 15 juta otomatis, simpan dan tutup. Selanjutnya ke transaksi 5, yaitu pembayaran beban rekening telepon dan rekening listrik pada bulan November. Caranya klik aktivitas, kas dan bank, pembayaran. Paid from-nya pilih Bank Mandiri, voucher number, cek numbernya 02-BKK, date-nya tanggal 20 Desember 2020, memo-nya membayar hutang beban dan listrik. Setelah itu amount-nya diisi 2.500.000. Oke. Account number-nya diganti jadi hutang beban. Setelah itu simpan dan tutup. Oke, lanjut ke transaksi 6, yaitu sama aja kayak transaksi 5, yaitu pembayaran beban agensi pemasangan iklan Kompas. Caranya ke aktivitas, kas dan bank, pembayaran. Sini dari Bank Mandiri, cek nomornya itu 03-BKK, tanggalnya 20/12/2020, memonya pembayaran agensi, amount-nya sebesar Rp2.500.000. Nah, akunnya itu hutang beban, hanya 2.500.000. Setelah itu kita simpan dan tutup. Oke. Selanjutnya yaitu bukti memorial penyesuaian beban sewa bulan Desember sebesar 3.600.000 dan beban penyusutan aktiva tetap dengan proses tutup bulan. Nah, caranya itu klik aktivitas, ke buku besar, bukti jurnal umum, isi voucher nomornya 01-BM, lalu tanggalnya 31
Desember 2020. Setelah itu kita klik beban sewa, besar 3.600.000 di debit. Oke. Dan kita isi dengan sewa dibayar di muka. Di kredit otomatis dia 3.600.000. Setelah itu kita simpan dan tutup. Sekian penjelasan penggunaan AccuRate dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.